Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam PKH dan salam sejahtera. Bagaimana keadaan Bapak Ibu sekalian? Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa sih PKH itu? Bedanya dengan BPNT apa ya? Seringkali kita kenal tapi tidak mengenal dan tidak bisa membedakan apa itu PKH dan BPNT. Nah, kali ini kita akan membahas secara singkat apa sih PKH dan apa itu BPNT. Kita simak bersama-sama ya. Baiklah Bapak Ibu, seringkali kita mengatakan PKH, tetapi kita tidak tahu kepanjangannya ataupun kita tidak tahu maknanya. Nah, PKH itu singkatan dari Program Keluarga Harapan, yakni program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Nah, jadi orang-orang yang mendapatkan PKH itu dinamakan KPM, keluarga penerima manfaat. Bantuan ini pun tidak cuma-cuma, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh KPM PKH. Selanjutnya, apa sih tujuan dari PKH? Nah, tujuan PKH itu sendiri yang pertama adalah meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dan yang kedua, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Yang ketiga, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Yang keempat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Dan yang kelima, mengenalkan manfaat produk jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat. Kemudian, apa saja sih syarat untuk menjadi KPM PKH? Baik Bapak Ibu, selain jenengan ini masuk ke dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial melalui 6NG, jenengan semua harus punya komponen. Nah, komponen sendiri ini ada 3. Yang pertama komponen kesehatan, yang kedua komponen pendidikan, dan yang ketiga komponen kesejahteraan sosial. Di mana komponen kesehatan ini ada 2 kategori, yaitu ibu hamil. Ibu hamil dibatasi maksimal 2 kali kehamilan. Anak usia dini dari usia 0 sampai 6 tahun. Maksimal 2 anak. Untuk komponen pendidikan ada 3 kategori. Yang pertama, anak SD atau MI sederajat. Kemudian yang kedua, anak SMP atau MTS sederajat. Dan yang ketiga, anak SMA atau MA sederajat. Kemudian komponen yang ketiga yaitu komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari 2 kategori. Yang pertama, lanjut usia 70 tahun ke atas, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga. Dan keluarga tersebut memiliki komponen pendidikan atau kesehatan ya, bukan cucu. Kemudian yang kedua, penyandang disabilitas berat, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita melihat jumlah bantuan yang akan diberikan PKH, baik per tahun maupun per 3 bulan, sesuai dengan komponen yang ada. Misal Bapak Ibu di rumah memiliki komponen apa, bisa dijumlahkan dengan mengingat-ingat indeks bantuan yang akan dicairkan per 3 bulan. Nah, di sini misalnya ibu hamil. Jika panjenengan punya ibu hamil, maka per tahunnya panjenengan akan dapat 3 juta. Kemudian dicairkan selama 4 tahap. Tahap yang pertama 750.000 hingga tahap keempat. Kemudian jika panjenengan punya anak sekolah SMA, maka setiap tahunnya akan mendapatkan 2 juta dan dicairkan per 3 bulannya 500 juta.
Selain menghitung-hitung jumlah bantuan, ternyata KPMPKH juga memiliki kewajiban. Apa saja sih kewajiban KPMPKH itu? Nah, bagi ibu hamil, itu harus melakukan pemeriksaan kehamilan di Vaskes minimal 4 kali selama kehamilan. Kemudian melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan dan memeriksakan kesehatan ibu nifas 4 kali selama 42 hari setelah melahirkan. Nah, itu untuk ibu hamil. Kemudian untuk bayi usia 0 sampai 11 bulan, pemeriksaan kesehatan 3 kali dalam 1 bulan pertama. ASI eksklusif 6 bulan pertama kelahiran, imunisasi lengkap, penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan setiap bulan, mendapatkan suplemen vitamin A 1 kali pada usia 6 sampai 11 bulan, dan pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk ibu hamil dan bayi ini sangat penting melakukan kewajiban tersebut karena dari pendamping akan ada yang namanya verifikasi kesehatan kepada petugas kesehatan yang nantinya ada di posyandu yang Bapak Ibu tuju. Kemudian kewajiban KPM yang memiliki anak usia dini usia 1 sampai dengan kurang dari 5 tahun, yaitu yang pertama imunisasi tambahan, kemudian penimbangan berat badan tiap bulan, pengukuran tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun, pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun. Kemudian untuk usia 5 sampai dengan kurang dari 6 tahun, ada penimbangan berat badan minimal 2 kali dalam setahun, pengukuran tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun, dan pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun. Nah, itu untuk anak-anak usia dini. Kemudian untuk anak SD, SMP, dan SMA yang sudah bersekolah, yakni ada usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar SD, SMP, SMA, terdaftar di sekolah pendidikan kesetaraan dan minimal 85% hadir di kelas setiap bulan. Nah, jadi Bapak Ibu juga wajib memantau putra-putrinya ketika berangkat sekolah, apakah benar-benar sekolah, ataupun ketika daring, Bapak Ibu juga harus bisa memantau. Entah itu Bapak Ibu bekerja sama dengan gurunya, saling komunikasi dengan guru. Nah, itu sangat penting Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kewajiban KPMPKH yang memiliki komponen kesejahteraan sosial kategori lanjut usia 70 tahun ke atas wajib memastikan pemeriksaan kesehatan. Kemudian penggunaan layanan puskesmas santun lanjut usia, layanan home care, yaitu pengurus merawat, memandikan, dan mengurus KPM lanjut usia, dan daycare, mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal, misalnya lari pagi, senam sehat, dan sebagainya. Bagi lanjut usia tersebut minimal 1 tahun sekali. Nah, Bapak Ibu, sekarang itu dimudahkan bagi lansia yang tidak bisa mengikuti posyandu, biasanya ada bidan dan perawat yang mengadakan posyandu keliling. Misalnya ke rumah lansia yang berhalangan hadir pada saat posyandu, entah itu sakit, entah itu bepergian, atau tidak bisa bangun dari rumah. Nah, kemudian untuk kategori penyandang disabilitas berat, pihak keluarga atau pengurus melayani, merawat, dan memastikan pemeriksaan kesehatan bagi penyandang disabilitas berat minimal 1 tahun sekali. Nah, ada layanan home visit, yaitu tenaga kesehatan datang ke rumah KPM penyandang disabilitas berat, dan layanan home care. Pengurus memandikan, melurusi, dan merawat tubuh. Nah, jadi orang disabilitas berat itu orang spesial ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh mengacuhkan atau menyucikan mereka. Kita malah harusnya memberikan semangat. Selain kewajiban-kewajiban KPMPKH terhadap komponen temannya, KPMPKH juga wajib 1. Mengikuti pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang diadakan minimal 1 bulan sekali. Nah, ini sifatnya wajib dilakukan.
Setelah membahas tentang kewajiban dari KPMPKH, sekarang hak dari KPMPKH. Yang pertama, mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program. Nah, panjenengan ada komponen apa, dapatnya harusnya berapa, itu harus sesuai. Dan yang kedua, mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota keluarga sesuai kebutuhannya. Nah, yang ketiga, terdaftar dan mendapatkan program-program komplementer penanggulangan kemiskinan lainnya. Misalnya, panjenengan harus dapat KIS, BPNT, KIP. Nah, itu juga harus mendapatkan. Nah, kemudian bedanya dengan BPNT itu apa? BPNT itu apa sih? Singkatan dari apa sih? Nah, ini yang perlu dipahami dan dibedakan ya Bapak Ibu. Kalau PKH tadi kita akan mendapatkan uang dengan ketentuan komponen yang kita miliki, tapi kalau BPNT itu singkatan dari bantuan pangan non tunai. Jadi yang kita dapatkan nanti adalah program sembako. Nah, BPNT diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Bentuknya berupa kartu keluarga sejahtera yang salah satunya dapat digunakan di e-warung terdekat. Sebenarnya untuk ATM-nya hampir sama nih Bapak Ibu, bukannya hampir sama, tapi ya. Program sembako atau BPNT itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan pangan. Yang kedua, memberikan gizi yang seimbang. Yang ketiga, meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi. Dan yang keempat, memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Nah, jadi sudah jelas ya Bapak Ibu, yang dipenuhi atau dibantu adalah kebutuhan pangan, bukan berupa uang sesuai dengan komponen. Jadi dari sini perbedaan antara BPNT sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Lalu siapa saja sih yang berhak menerima program kartu sembako atau BPNT? Nah, penerima program kartu sembako atau BPNT itu keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah sesuai pagu yang ditetapkan dan telah masuk dalam daftar penerima manfaat kartu sembako yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Loh, tetapi tetangga saya itu tidak punya komponen. BPNT tidak masuk komponen ya Bu. Jadi BPNT ini walaupun panjenengan tidak memiliki komponen masih bisa dapat, asalkan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan bisa dimasukkan melalui Fix Engine. Nah, pelaksanaan program kartu sembako atau BPNT ini memiliki besaran bantuan yaitu 200.000 per orang per bulan. Nah, jadi nanti setiap bulan Bapak Ibu bisa memanfaatkan dana bantuan untuk belanja kebutuhan pangan. Belanja nih Bapak Ibu, bukan ngambil bantuan sembako, tapi belanja dengan uang BPNT, dibelanjakan di e-warung, dan yang dibelanjakan berupa bahan pangan. Misalnya, sumber karbohidrat, ada beras, ada ketela, ada jagung, ada sagu. Kemudian sumber protein nabati, boleh beli kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Kemudian sumber protein hewani, boleh untuk beli telur, daging ayam, daging sapi, ikan. Dan bisa untuk beli sumber vitamin dan mineral, misalnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi kita tidak mengemis, meminta, tetapi kita belanja nih Bapak Ibu. Panjenengan diberikan bantuan berupa uang virtual 200.000 di dalam kartu ATM. Tidak bisa dicairkan berupa uang, namun bisa dibelikan barang ke e-warung berupa sembako. Nah, demikian tadi untuk penjelasan masalah PKH dan BPNT. Nah, dari penjelasan itu tadi kita bisa membedakan
penjelasan ya Bapak Ibu, PKH itu apa, BPNT itu apa. Jadi kita bisa menjelaskan juga kepada anggota sebagai ketua nggih, menjelaskan juga kepada anggota atau kepada orang-orang yang memang kurang memahami di lingkungan kita, apa sih beda dari PKH dan BPNT? Ternyata dari segi bantuannya saja sudah beda. Jadi penyebutan maupun bantuannya itu sudah berbeda, tidak bisa disamakan. Sama-sama program dari Kementerian Sosial, tapi cairnya berbeda. PKH cair berupa uang sesuai dengan komponen, sedangkan BPNT berupa uang virtual yang dibelikan untuk bahan-bahan sembako. Nah, sekian penjelasan dari kami. Penjelasan-penjelasan tersebut bersumber dari web atau situs dari Kementerian Sosial, yaitu kemensos.go.id. Nah, kalau panjenengan semua ingin mengecek bansos yang panjenengan dapat, jenengan bisa mengakses cekbansos.go.id. Apalagi untuk ibu-ibu ketua, bisa memanfaatkan hal tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anggota sebelum nantinya disampaikan juga atau digentingkan kepada pendamping sosial. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.